Tuhan, selamat datang kembali kita dalam ibadah online sekolah minggu GPDI Krizim Ciracas. Kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, kita angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Puji Tuhan, kita angkat pujian ikan koki ekornya panjang pakai gerakan. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Ikan koki ekornya burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan harus berjuang, dengan Tuhan kita pasti menang. Puji Tuhan, tetap semangat. Kita lanjut dengan pujian Belalai Gajah yang Panjang. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut
tanganmu. Pakai gerakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kita lanjut dengan pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Selamat pagi Om, Tante, dan teman-teman semua. Pagi ini Jonathan ingin memuji Tuhan. Buah nanas di atas meja, dikupas, dibuang kulitnya. Jangan malas pergi ke gereja, nanti dapat mahkota mulia. Ayo kawan, ayo, ayo, ayo bersama-sama. Ayo, ayo, ayo ke gereja. Ayo, ayo, ayo memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Buah nanas di atas meja, dikupas, dibuang kulitnya. Jangan malas pergi ke gereja, nanti dapat mahkota mulia. Ayo kawan, ayo, ayo, ayo bersama-sama. Ayo, ayo, ayo ke gereja. Ayo, ayo, ayo memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita angkat lagu penyembahan Yesus Kupanggil. Yesus ku undang, masuk
adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali, beribadah sekolah Minggu. Oke, untuk pagi hari ini Kali Dia mau bawain firman tentang Yunus. Yunus dan ikan yang besar. Oke, semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca di kitab Yunus. Yunus itu ada di Perjanjian Lama. Kita mau buka Alkitab kita di kitab Yunus, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama juga sampai ayatnya yang keempat. Kita mau baca sama-sama di Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Oke, semuanya udah dapat ya? Ada haleluya. Semuanya udah dapat, kita mau baca sama-sama. Yang pertama, tentang Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dari sinilah kita tahu kenapa Yunus dan juga ikan besar. Jadi pada zaman dahulu kala di Israel ada seorang lelaki yang bernama Yunus. Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi kemana? Kemana? Ayo. Tadi ayatnya Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, ke suatu kota yang terbesar. Niniwe itu adalah kota yang besar, yang paling ramai di dunia pada saat itu. Dan Yunus disuruh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang yang ada di sana. Tuhan menyuruh Yunus untuk memperingatkan orang-orang yang ada di Niniwe karena apa? Karena pada ayat yang kedua Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Karena Tuhan mengetahui betapa jahatnya kota Niniwe dan betapa berdosanya orang-orang yang ada di Niniwe. Tapi adik-adik, apakah Yunus dengar-dengaran dan mematuhi perintah Tuhan? Apakah Yunus pergi ke kota Niniwe? Di ayatnya yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal. Oke, jadi kita tahu di sini bahwa Yunus tidak dengar-dengaran. Yunus tetap pergi ke Tarsis padahal Tuhan sudah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Yunus. Karena Yunus tidak dengar-dengaran oleh Tuhan, karena Yunus tidak pergi ke Niniwe dan Yunus malah pergi ke Tarsis, akhirnya Tuhan mengirimkan angin taufan dan badai ke lautan. Adik-adik tahu kan angin taufan yang gulung yang besar sekali yang bisa menggulung lautan. Ditambah lagi badai sangat luar biasa dahsyat. Para awak kapal yang ada di atas kapal yang dinaiki Yunus menjadi ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kita akan menghadapi badai? Ada angin yang sangat besar di depan.
Mereka takut, mereka sangat berteriak-teriak, mereka takut kalau kapalnya tenggelam dan hancur karena badai. Karena badainya semakin besar, anginnya semakin kencang, semuanya tidak ada yang mereda. Para awak yang ketakutan, akhirnya mereka mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka. Para awak kapal mereka mulai berdoa kepada dewa-dewa mereka dan juga membuang semua barang-barang dari atas kapal untuk meringankan kapal. Mereka membuang barang-barang karena jika kapal mereka penuh, mereka akan takut tenggelam karena beban yang ada di dalam kapal semakin berat. Sehingga mereka membuang semuanya, membuang persediaan makanan mereka, membuang pakaian-pakaian yang mereka bawa, mereka membuang semuanya ke lautan. Tetapi tidak berhasil meredakan badai. Mereka tetap diguncang, mereka tetap terkena badai yang sangat dahsyat. Dan pada saat itu, Yunus adalah satu-satunya penumpang di atas kapal yang tidak berdoa. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia malah sedang tertidur di dek. Dek itu ada di atas kapal. Di atas kapal yang paling bawah. Jadi dia ada di dalamnya. Lalu nahkoda kapal datang menemuinya dan berkata, "Hei, apa yang kamu lakukan? Tidur? Ayo bangun." Nahkoda kapal yang tadi membangunkan Yunus, dia berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu, mungkin Tuhan akan mengasihani kita sehingga kita tidak akan dibinasakan." Begitu kata nahkoda kepada Yunus. Ketika Yunus sudah bangun, para awak kapal pun mulai berpikir dan menuduh Yunus sebagai penyebab kapal mereka diserang badai. Yunus memberitahu mereka bahwa memang dia lari dari perintah Tuhan. Mereka pun menanyakan. Mereka pun bertanya apa yang harus mereka lakukan terhadap Yunus untuk meredakan badai tersebut. Lalu apa yang dikatakan oleh Yunus? "Angkatlah aku dan buang ke laut, karena badai ini terjadi karena kesalahan saya." Begitu kata Yunus. Karena para awak kapal masih berusaha dan berpikir untuk tidak membuang dan melempar Yunus ke laut, mereka pun masih melakukan beberapa usaha, mereka pun masih mendayung dengan sekuat tenaga mereka. Para awak kapal pun mengerahkan kapal ke daratan, mereka tetap mendayung sekuat tenaga mereka untuk mencapai daratan. Tetapi mereka tidak mampu. Dan hanya satu pilihan yang harus mereka lakukan. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Setelah mereka semua berdoa dan memohon pengampunan, akhirnya para awak kapal pun sepakat segera mengangkat Yunus dan membuangnya ke laut. Adik-adik tahu apa yang terjadi setelah mereka melemparkan Yunus ke dalam lautan? Karena segera setelah Yunus lenyap ditelan oleh gelombang, ketika Yunus sudah dilempar ke lautan, tiba-tiba lautan menjadi tenang dan badai pun berhenti. Lalu mereka mulai menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan semuanya itu. Dalam ketakutan dan takjub mereka memuji-muji Tuhan. Sementara itu, apakah yang terjadi oleh Yunus? Apa yang dialami oleh Yunus setelah dia dilemparkan ke dalam lautan? Karena Yunus tidak menaati perintah Tuhan, maka Yunus mengalami sebuah kejutan besar di dalam lautan. Sementara itu, apakah yang terjadi oleh Yunus? Apa yang
dialami oleh Yunus setelah dia dilemparkan ke dalam lautan? Karena Yunus tidak menaati perintah Tuhan, maka Yunus mengalami sebuah kejutan besar di dalam lautan. Karena Yunus tidak berdaya, dia tenggelam di kedalaman lautan yang sangat dalam. Yunus terus tenggelam, makin dalam. Dan Yunus sadar bahwa tidak ada yang dapat menolongnya lagi. Dan dia pun berpikir dia akan mati tenggelam, tetapi Tuhan punya rencana untuk Yunus. Dan rencana Tuhan untuk Yunus adalah Tuhan sudah menyiapkan satu ikan yang besar sekali untuk menelan Yunus. Ikan besar itu pun datang tepat pada waktunya. Dan dalam sekali sambaran, Yunus ditelan. Hop! Dan masuk ke dalam perut ikan besar itu. Yunus yang dimakan oleh ikan besar itu, yang akhirnya berada di dalam perut ikan besar itu, Yunus pun tinggal selama berapa hari ya? Selama berapa hari di dalam perut ikan? Sehari, 2 hari? Yunus tinggal selama 3 hari di dalam perut ikan. Dia memiliki banyak waktu untuk merenung dan berdoa. Setelah Yunus merenung dan berdoa di dalam perut ikan, setelah 3 hari Yunus melakukan hal tersebut, Yunus akhirnya berjanji untuk mematuhi perintah Tuhan. Yunus akhirnya berjanji untuk menjadi orang yang dengar-dengaran untuk mematuhi perintah Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan pun memerintahkan ikan yang besar banget itu untuk memuntahkan Yunus ke tepi pantai, memuntahkan Yunus ke daratan. Lalu Tuhan memerintahkan Yunus kembali untuk pergi ke Niniwe dan mengajarkan firman Tuhan. Kali ini Yunus dengar-dengaran, Yunus pergi ke Niniwe, Yunus menjadi orang yang patuh dan dengar-dengaran. Lalu Yunus sampai di kota Niniwe dan mengabarkan bahwa dalam 40 hari Niniwe akan ditaklukkan. Lalu penduduk Niniwe yang mendengar perkataan Yunus, mereka pun percaya terhadap peringatan dari Tuhan. Mereka pun mulai berpuasa, mengenakan pakaian berkabung untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Bahkan raja mereka pun merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menanggalkan mahkotanya, mengenakan pakaian berkabung dan duduk dalam debu. Raja memerintahkan setiap orang untuk berbalik dari kekerasan dan dosa-dosa mereka dan berdoa karena Tuhan pasti akan mengampuni mereka. Setelah semua hal yang penduduk Niniwe lakukan, maka Tuhan berkemurahan dan Tuhan benar-benar mengampuni mereka. Dan disitulah adalah hari yang paling menakjubkan dan penuh sukacita. Tetapi apakah adik-adik tahu ketika hari itu adalah hari yang penuh sukacita untuk rakyat di Niniwe, untuk para penduduk di Niniwe, ada satu orang yang sangat marah. Dan orang itu adalah Yunus. Lalu kenapa Yunus marah? Yunus mengatakan kepada Tuhan, "Saya tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh berkat dan pemurah, lambat menjadi marah dan penuh kebaikan." Jadi dengan kata lain, Yunus menyadari bahwa Tuhan selalu mengampuni orang-orang yang memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan mematuhi firman Tuhan. Kelihatannya Yunus tidak senang kalau Tuhan mengampuni penduduk Niniwe. Karena begitu marahnya Yunus, sampai-sampai Yunus berkata kepada Tuhan, "Ambillah hidupku, sebab kematian lebih baik bagiku daripada kehidupan," kata Yunus.
Yunus pun duduk di luar kota sambil menunggu apa yang akan Tuhan lakukan kemudian. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu tumbuhan dengan dedaunan-dedaunan yang besar. Lalu tumbuhan tersebut tumbuh secara cepat dan meneduhkan Yunus dari terik matahari sepanjang hari. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tuhan mengirimkan ulat yang memusnahkan tumbuhan tersebut. Tidak sampai di situ saja, kemudian Tuhan mendatangkan angin kencang dan panas yang menghantam Yunus, sehingga Yunus berpikir bahwa dia akan segera mati. Semua hal ini membuat Yunus yang sudah marah semakin bertambah marah. Lalu Tuhan berkata kepada Yunus, "Yunus, apakah engkau punya hak untuk marah? Engkau peduli dengan pohon anggur yang tidak kau tanam dan tidak kau tumbuhkan. Itu akan ada dalam semalam dan mati dalam semalam. Lalu mengapa aku tidak boleh menunjukkan kemurahanku kepada Niniwe, kota besar dengan ribuan penduduknya?" Setelah mendengar hal itu, Yunus pun mulai belajar, Yunus pun mulai menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan berkemurahan untuk mereka yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau bertobat, yang mau menjadi orang yang lebih baik. Sehingga Yunus pun tidak marah lagi. Itulah cerita Yunus. Jadi dia awalnya tidak dengar-dengaran, lalu dia dibuang ke dalam laut, lalu dia mulai berpikir apa yang salah yang telah dia perbuat sampai Tuhan marah. Lalu Yunus menyadari kesalahannya, Yunus berbalik menjadi orang yang lebih baik. Lalu Yunus pergi ke Niniwe, dan Yunus pun memberitakan bahwa Niniwe harus bertobat. Tetapi Yunus kesal karena Tuhan selalu berbaik hati, mengampuni bahkan kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa. Sampai akhirnya Tuhan menegur Yunus, dan Yunus pun akhirnya sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat penuh dengan kasih, yang sangat penuh dengan sayang, sangat penuh dengan sabar, yang selalu menerima anak-anaknya yang mau kembali, yang mau dengar-dengaran, dan yang selalu menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu adalah firman Tuhan untuk pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Semua lipat tangan, semua tutup mata. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran. Boleh belajar menjadi anak-anak-Mu yang selalu ingin belajar untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau yang berikan kekuatan, Kau yang berikan kesehatan. Kau yang jaga lindungi Tuhan dari segala
penyakit-penyakit yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah!